Halo semua. Semua orang Kristen berkata Yesus adalah Mesias, yang kata lainnya adalah Kristus. Orang Islam berkata Isa adalah Al-Masih, walaupun mereka tidak mengerti apa arti Al-Masih. Dan orang Yahudi Rabinik menolak mengakui Yesus sebagai Mesias. Sampai sekarang mereka masih menunggu Mesias yang dijanjikan. Jadi apa sebenarnya arti Mesias ini? Apakah Mesias hanya manusia biasa? Atau memang seharusnya figur ilahi? Nah, pada video ini, kita akan membahas secara lebih mendalam tentang Mesias. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Nah, hal pertama yang perlu kita pahami, Mesias adalah konsep Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi, para muridnya adalah orang Yahudi, dan para pengikutnya generasi awal adalah orang Yahudi. Merekalah yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Baru setelah itu, pengikut Yesus Mesias ini berkembang, diteruskan ke orang-orang bukan Yahudi. Hal berikutnya yang perlu kita pahami, adalah sampai sekarang, masih ada orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus Mesias, tetapi mereka tidak terlalu suka disebut Kristen. Mereka lebih suka disebut Yahudi Mesianik. Satu hal yang membedakan antara Kristen dengan Yahudi Mesianik adalah mereka masih memelihara budaya Yahudi. Mereka masih sunat, makan kosher, dan budaya lainnya yang memang diwajibkan bagi keturunan Yahudi. Kenapa begitu? Karena dalam perkembangan awal kekristenan, timbul sebuah permasalahan. Apakah non-Yahudi yang menjadi Kristen harus mengikuti budaya Yahudi? Dan keputusan yang diambil oleh para rasul, yang adalah orang-orang Yahudi, adalah orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen, tidak harus mengikuti budaya, dan menjadi orang Yahudi. Orang Kristen non-Yahudi, diputuskan oleh para rasul Yahudi, tidak perlu sunat, kosher, dan lain sebagainya. Hanya beberapa hal yang memang fundamental, harus diikuti oleh orang Kristen non-Yahudi. Dalam perkembangannya, populasi orang yang bukan Yahudi, jauh lebih banyak daripada keturunan Yahudi, sehingga budaya Kristen non-Yahudi menjadi lebih dominan, dan sama sekali asing dengan budaya Yahudi. Hal ini sampai menimbulkan kesan, bahwa untuk seorang Yahudi menjadi Kristen, dia harus meninggalkan budaya Yahudi. Yahudi Mesianik adalah gerakan Kristen yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ingin tetap mempertahankan budaya Yahudi. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana mereka memandang keilahian Yesus. Apakah mereka percaya Yesus adalah Tuhan, sebagaimana orang Kristen lainnya? Ini yang akan kita bahas. Perlu kita ketahui juga bahwa kitab suci utama orang Yahudi adalah Tanakh, yang persis sama dengan Perjanjian Lama yang dipegang oleh orang Kristen. Dan di dalamnya tidak ada kata Mesias. Sama seperti orang Kristen percaya Tritunggal, tetapi kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Dan seperti orang Islam percaya Tauhid, tetapi kata Tauhid tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi, tidak ada definisi yang jelas tentang Mesias begini atau begitu di dalam Tanakh. Mesias adalah sebuah konsep, hasil eksegesis atau tafsir orang Yahudi terhadap kitab suci mereka. Perlu kita pahami juga bahwa orang Yahudi itu tidak homogen, terutama dalam hal pendapat atau penafsiran. Bahkan, satu hal yang cukup membedakan dan menjadi ciri khas orang Yahudi adalah perdebatan. Kalau di dalam budaya yang lain, berdebat dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau dianggap tidak beriman. Tetapi di dalam budaya Yahudi, perdebatan sangat dijunjung tinggi dan didorong. Segala hal boleh dipertanyakan dan diperdebatkan di dalam Yahudi. Dan karena sebenarnya Yahudi itu adalah suku, bukan agama, jadi orang Yahudi yang pindah agama tetap disebut Yahudi. Pada zaman Yesus, kita juga bisa melihat ada beberapa kelompok Yahudi. Di antaranya ada orang Farisi, ada orang Saduki, dan ada orang Zelot. Mereka mempunyai perspektif mereka sendiri dalam menafsirkan Tanakh. Tentunya, masing-masing kelompok menilai diri mereka sendirilah orang Yahudi yang paling benar. Jadi, perbedaan pendapat tentang Mesias di kalangan Yahudi tentu saja pasti ada. Dan itu tidak masalah. Seseorang bisa berpendapat Yesus adalah Mesias, tetapi berpendapat Mesias tidak ilahi. Ataupun seseorang bisa berpendapat Yesus bukan Mesias, tetapi berpendapat Mesias ilahi. Nah, satu hal yang semua orang Yahudi sepakat, adalah Mesias mempunyai arti yang terpilih. Yang terpilih oleh siapa? Yang terpilih untuk apa? Itu ada banyak perbedaan. Di sepanjang sejarah, ada banyak orang Yahudi yang mengaku diri sebagai Mesias selain Yesus. Yang terkenal ada Simon Bar Kokhba,
ada Sabbatai Zevi, dan masih ada banyak orang-orang lain. Bahkan Muhammad Nabi Islam, awalnya didukung oleh kelompok Yahudi, karena mereka mengira Muhammad adalah Mesias. Ini tercatat di dalam The Chronicle of Theophanes. Kenapa pada zaman itu ada orang Yahudi yang menganggap Muhammad sebagai Mesias? Karena pada dasarnya orang Yahudi juga manusia. Manusia mengambil keputusan berdasarkan suka atau tidak suka, dan berdasarkan kepentingan. Kepentingan mereka pada saat itu, tetap adalah merdeka dari Romawi. Mereka yang mendukung Muhammad, tidak peduli Mesias itu harus dari keturunan Daud. Yang penting orang ini menolong mereka lepas dari penjajahan Romawi. Berdasarkan The Chronicle of Theophanes, akhirnya orang-orang Yahudi itu sadar bahwa Muhammad bukan Mesias setelah tahu Muhammad makan unta, yang jelas dilarang di dalam Taurat. Tetapi karena mereka sudah terlanjur menjadi kelompok Muhammad, mereka tidak bisa keluar dari situ. Dan kenyataannya, sampai Muhammad mati, dia juga tidak membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Bahkan tercatat di dalam sejarah Islam, akhirnya Muhammad mempersekusi dan membunuh orang-orang Yahudi, dan meninggalkan ajaran untuk membenci dan memerangi orang Yahudi. Itu sebabnya, sekarang ini Muhammad ditolak sebagai Mesias, dan bahkan ditolak sebagai Nabi, oleh Yahudi. Contoh pendapat lain di kalangan Yahudi, adalah sekarang ini, negara Israel sudah berdiri, tetapi ada kelompok Yahudi yang menentangnya. Kenapa ada orang Yahudi yang menentang negara Israel? Karena, menurut mereka, negara Israel seharusnya didirikan oleh Mesias. Dan kenyataannya negara Israel yang sekarang ini bukan didirikan oleh Mesias. Jadi, menurut mereka, negara Israel yang ada sekarang ini, seharusnya tidak boleh ada. Gila dan aneh memang, tetapi itulah kenyataan. Jadi, jika kamu mendengarkan orang Yahudi, jangan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, atau menganggap semua orang Yahudi berkata seperti itu. Itu hanyalah pendapat orang, yang bisa diperdebatkan. Jelas ya? Nah, sekarang kita membahas tentang figur Yesus sebagai Mesias. Ingat, kita belum membahas apakah Mesias itu seharusnya ilahi atau tidak. Kita baru membahas, apakah Yesus adalah Mesias. Bagi Kristen jawabannya jelas iya. Bagi Yahudi Rabinik, jawabannya bukan. Kenapa Yahudi Rabinik menolak Yesus sebagai Mesias? Yang pertama, adalah karena kenyataannya Yesus mati disalibkan. Sedangkan menurut penafsiran Yahudi Rabinik, Mesias itu seharusnya tidak begitu. Menurut mereka, jika Yesus itu Mesias, seharusnya pada saat itu dia membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Mereka tidak mau melihat 300 tahun kemudian, ajaran Yesus menaklukkan Romawi, dan bahkan sekarang ini segala suku bangsa di seluruh dunia mengikuti Yesus. Kenapa mereka tidak mau melihat itu? Terus terang, salah satunya karena kelakuan orang Kristen. Dan ini menjadi alasan kedua kenapa mereka menolak Yesus. Karena ada sebagian orang Kristen di dalam sejarah yang mempersekusi Yahudi dan bahkan menggenosida mereka. Saya berharap orang Kristen zaman sekarang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bukan salah kita jika kita ditolak karena Yesus, tetapi salah kita jika Yesus ditolak karena kita. Jadi pandangan umum sekarang ini, Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka disebut Yahudi Mesianik. Nah, sekarang kita akan bahas, apakah Mesias itu seharusnya manusia biasa atau manusia ilahi. Terlepas dari menerima atau menolak Yesus sebagai Mesias itu manusia biasa atau ilahi, adalah hal yang lain. Sekali lagi, di kalangan Yahudi hal ini ada banyak pendapat. Pandangan umum Yahudi adalah menolak Mesias sebagai manusia ilahi. Karena jika mereka berpendapat Mesias adalah manusia ilahi, ujung kesimpulannya Yesus adalah Mesias, dan menjadi Kristen. Mereka tidak mau menjadi Kristen. Jadi, banyak pemimpin agama Yahudi yang menolak ras Mesias adalah manusia ilahi. Tetapi sekarang ini mulai banyak orang Yahudi yang menjadi Kristen, karena ada gerakan Yahudi Mesianik, yang menegaskan bahwa menjadi Kristen bukan berarti harus berhenti menjadi Yahudi. Kebalikan dengan zaman dulu, yang menjadi Kristen bukan berarti menjadi Yahudi. Sekarang ini, menjadi Kristen bukan berarti tidak menjadi Yahudi. Itulah yang digaungkan oleh Yahudi Mesianik. Mengenai apakah Mesias itu adalah manusia biasa atau ilahi, tentu saja kita harus menelusuri nubuat atau ramalan tentang Mesias di Perjanjian Lama. Kita mulai dari nubuat pertama tentang Mesias dulu ya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Tentu saja tidak ada kata Mesias di sini. Karena seperti di awal saya katakan, kata Mesias tidak ada di dalam seluruh perjanjian lama. Tetapi dari keturunan perempuan yang dijanjikan inilah, kita berkata, orang yang dijanjikan ini disebut dengan istilah Mesias. Yang menarik di ayat ini adalah kita tidak menemukan nama Adam. Bukan dikatakan permusuhan antara engkau, maksudnya si ular, dengan Adam, atau lelaki, atau manusia, tetapi dikatakan secara spesifik, permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Tentunya kita yang Kristen tahu, penggenapannya adalah Yesus lahir dari perawan Maria, tanpa benih dari lelaki. Tetapi ini tidak berarti Mesias ilahi. Saya sering mendengar orang yang bertanya, kenapa Yesus disebut Tuhan, hanya karena dia lahir tanpa ayah? Kalau Yesus disebut Tuhan hanya karena dia lahir tanpa ayah, bukankah lebih hebat Adam yang ada tanpa ayah dan ibu? Ini adalah sesat berpikir manusia jerami. Orang Kristen tidak pernah berkata Yesus adalah Tuhan, karena dia lahir tanpa ayah. Orang Kristen berkata Yesus adalah Mesias, karena dia lahir tanpa ayah, sesuai dengan nubuat Kejadian 3 ayat 15. Yesus adalah Tuhan atau bukan, tidak ada hubungannya dengan dia lahir dengan ayah atau tanpa ayah. Jelas ya? Nah, satu informasi tambahan untuk teman-teman semua. Walaupun banyak orang Yahudi yang menolak Kejadian 3 ayat 15 ini sebagai nubuat tentang Mesias, tetapi kenyataannya, mereka menjaganya di dalam budaya. Sekarang ini, di dalam budaya Yahudi, seseorang disebut Yahudi atau bukan, dilihat dari keturunan ibu, bukan dari keturunan ayah. Itu sebabnya, orang Yahudi Kaifeng di China, kesulitan untuk kembali ke Israel. Karena orang Yahudi Kaifeng patrilinear, keturunan Yahudi dari garis ayah. Sedangkan Yahudi arus utama bisa dikatakan matrilinear. Jadi orang Yahudi Kaifeng tidak diakui sebagai orang Yahudi oleh negara Israel. Untuk bisa diakui menjadi orang Yahudi, mereka harus melakukan ritual ulang untuk masuk ke agama Yahudi. Intinya, orang Yahudi sampai saat ini masih menantikan Mesias, dan mereka tahu bahwa Mesias itu harus dari keturunan Yahudi, melalui garis ibu. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, nubuat tentang keturunan perempuan ini dipertegas. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu artinya, El, atau Allah, atau Ilah, atau Dewa, beserta kita. Jadi ini bisa diartikan, Mesias, anak lelaki yang akan dilahirkan oleh perempuan itu, adalah Dewa yang beserta kita. Saya ingatkan lagi ya, di dalam bahasa Kristen, Allah dan Dewa itu sama saja. Tuhan di dalam bahasa Kristen, bukan berarti God atau El atau Theos, tetapi berarti Lord atau Adonai atau Kurios. God atau El atau Theos di dalam bahasa Kristen, diterjemahkan menjadi Allah dan Dewa. Supaya tidak rancu dengan Allah SWT, duanya umat Islam, jadi kedepannya kita lebih banyak gunakan kata Dewa aja ya. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Dewa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi sekali lagi, Mesias, si anak yang akan dilahirkan itu, adalah Dewa yang perkasa. Di ayat ini juga dikatakan, Mesias itu adalah Raja damai. Hal ini dipertegas di dalam Yeremia 23, ayat 5-6. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Yahweh, bahwa aku akan membangkitkan bagi Daud suatu tunas yang adil. Ia akan menjadi raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di bumi. Pada zamannya, Yehuda akan diselamatkan, dan Israel akan diam dengan aman. Inilah nama yang akan diberikan kepadanya. Yahweh adalah keadilan kita. Jadi, si Mesias itu adalah keturunan Daud, akan menjadi raja, dan bahkan nama yang diberikan kepadanya mengandung nama kudus Yahweh. Apakah si Mesias itu hanya menyandang nama saja? Karena banyak tokoh di dalam Alkitab yang juga menyandang nama Yahweh, seperti Yosua, Yoyakim, Elia, Yesaya, dan lain sebagainya. Jawabannya ada di Zaharia 14 ayat 9. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Yahweh adalah satu-satunya, dan namanya satu-satunya. Jadi, yang akan menjadi raja itu, adalah si Yahweh itu sendiri, dan hanya dia. Ini dipertegas di dalam Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Yahweh,
Raja dan Penebus Israel. Yahwe semesta alam. Akulah yang pertama dan akulah yang terakhir. Selain dariku, tidak ada Yahwe. Jadi, Mesias yang akan datang itu adalah Raja, Dewa yang perkasa, dan Yahwe itu sendiri. Dan hal ini dipertegas oleh Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahwe. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Dewa kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Yahwe akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Yahwe sendiri telah mengatakannya. Jadi, jelas yang akan datang itu adalah Yahwe itu sendiri. Daniel 7 ayat 13-14 berkata, Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, dan kemuliaan, dan kekuasaan, sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi, Daniel menjelaskan bahwa sosok ilahi itu akan datang seperti anak manusia, menjadi raja, dan kerajaannya kekal sampai selamanya. Ini sejalan dengan Mazmur 45, ayat 6-7. Tahtamu, ya Dewa, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Mika 5 ayat 2 berkata, Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, darimu akan bangkit bagiku, seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di sini dikatakan, Mesias akan datang dari Betlehem, tetapi permulaannya sudah ada sejak dahulu kala, sejak zaman purbakala. Jadi, si Mesias ini adalah raja yang permulaannya sudah ada sejak zaman dulu, dan kerajaannya akan kekal sampai selamanya. Oleh karena itu, terlepas apakah Yesus adalah Mesias atau bukan, dari berbagai nubuat tentang Mesias ini, seharusnya Mesias yang datang itu adalah manusia ilahi. Bukan hanya dalam artian manusia yang kerasukan roh Tuhan, atau manusia setengah dewa. Tetapi dalam artian, Yahwe itu sendiri yang akan datang, dewa dalam rupa anak manusia, untuk berada bersama dengan kita, dan menjadi raja selamanya. Jelas ya? Nah, itulah ayat-ayat yang menjelaskan, apakah Mesias adalah manusia ilahi. Tetapi mungkin ada yang bertanya, emangnya kapan Yesus menjadi raja? Jawabannya adalah, dari lahir sampai matinya, Yesus adalah raja. Ketika dia lahir, ada orang-orang Majus yang datang menyatakan dia sebagai raja orang Yahudi. Dan ketika dia mati, di atas salibnya ada tulisan yang jelas, Yesus raja orang Yahudi. Artinya, secara hukum, Yesus disalibkan oleh Romawi karena dia adalah raja Yahudi. Kita yang Kristen percaya bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga, dan sekarang kita ini adalah warga negara kerajaan Yesus. Mungkin ada yang bertanya juga, kenapa Tuhan mati? Jawabannya, karena itu juga sudah dinubuatkan. Salah satunya di dalam Zaharia 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi Dia, seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi Dia dengan pedih, seperti orang menangisi anak sulung. Selain itu masih banyak nubuat lain tentang Mesias, di luar ayat-ayat yang telah kita bahas pada video ini. Termasuk nubuat tentang kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Tetapi tentu saja tidak bisa kita bahas semua dalam satu video ini. Video ini hanya membahas, sampai batas, apakah Mesias yang dijanjikan itu manusia biasa atau manusia ilahi. Oke, sekian video kali ini, Yesus Kristus memberkati. Dari keluarga Raja Daud, seorang gadis akan mengandung dan lahirkan bayi lelaki. Dia akan disebut Immanuel. Dan engkau Betlehem Efrata,
yang terkecil dari Yehuda. Akan bangkit Raja Israel yang sudah ada sejak purba. Seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada padanya. Penasihat ajaib, Dewa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja kedamaian. Dari keluarga Raja Daud, seorang gadis akan mengandung dan lahirkan bayi lelaki. Dia akan disebut Immanuel. Dan engkau Betlehem Efrata, yang terkecil dari Yehuda, akan bangkit Raja Israel yang sudah ada sejak purba. Seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada padanya. Penasihat ajaib, Dewa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja kedamaian. Dan orang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada padanya. Penasihat ajaib, Dewa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja kedamaian. Putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada padanya. Penasihat ajaib, Dewa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja kedamaian.